Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan beberapa materi tentang program penyuluhan pertanian. Berikut perkenalan anggota kami beserta pembagian materi tersebut. Nama saya Lisa Nurwayuni. Saya akan menjelaskan materi tentang pengantar program penyuluhan pertanian. Saya Mektildis Nadia Claristian akan menjelaskan materi mengenai unsur-unsur program penyuluhan pertanian. Nama saya Mamah Dada Guladana. Saya akan membawakan materi tentang mekanisme penyusunan program penyuluhan pertanian. Perkenalkan, nama saya Farid Bagus Duhanda. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang tahapan penyusunan program pertanian. Nama saya Elok Fadila Alamanda. Saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan antara Permentan nomor 47 tahun 2016 dan Permentan nomor 25 tahun 2009. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengantar program penyuluhan pertanian. Program penyuluhan pertanian merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali tujuan penyuluhan. Program penyuluhan pertanian yang disusun setiap tahunnya membuat rencana penyuluhan untuk tahun berikutnya dengan memperhatikan keterpaduan dan kesinergian program penyuluh pada setiap tingkat, mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat nasional. Dengan demikian, program penyuluh pertanian akan mampu merespon kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, dan memberikan dukungan terhadap program-program prioritas dinas instansi terkait. Keberhasilan kegiatan penyuluhan pertanian juga tidak terlepas dari keberadaan kelembagaan penyuluhan pertanian, karena kelembagaan penyuluhan pertanian merupakan tempat wadah yang digunakan oleh penyuluh pertanian dalam melancarkan kegiatan-kegiatan penyuluhan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, kegiatan penyuluhan dan pembinaan kelompok tani dilakukan oleh penyuluh pertanian. Kelembagaan penyuluh pertanian baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Saya akan membahas materi yang kedua mengenai unsur program penyuluhan pertanian. Pada unsur program penyuluhan pertanian, yang pertama ada keadaan. Keadaan itu yang menggambarkan fakta-fakta berupa data dan informasi mengenai potensi, produktivitas, dan lingkungan usaha pertanian, perilaku atau tingkat kemampuan petani, dan kebutuhan pelaku utama dalam usahanya di berbagai wilayah, mulai dari desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, atau nasional. Pada saat akan disusunnya program penyuluhan pertanian. Jadi, keadaan ini yang menggambarkan kejadian awal atau fakta-fakta maupun berupa data atau maupun berupa angka, baik secara langsung maupun tidak langsung, mengenai potensi, produktivitas, dan lingkungan usaha pertanian masyarakat. Kita masuk ke yang kedua, yaitu permasalahan. Permasalahan dalam hal ini terkait dengan faktor-faktor yang dinilai dapat menyebabkan tidak mencapainya tujuan, atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini atau faktual dengan kondisi yang ingin dicapai. Jadi, ketika kita ingin membuat suatu potensi atau program, maka ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau kondisi atau dimanipulasi, dan ada sesuatu yang sesuai dengan kondisi, itu akan dicapai maupun dicapai tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan dalam hal ini memuat pernyataan mengenai perubahan perilaku dan kondisi perilaku utama dan perilaku usaha yang hendak dicapai dengan cara menggali
atau mengembangkan potensi yang tersedia pada dirinya, keluarga, dan lingkungan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang. Jadi tujuan ini diciptakan untuk bagaimana kita mengkoordinir program penyuluhan pertanian ini. Jadi ketika kita ingin membuat suatu program atau potensi, maka kita harus memiliki tujuan agar apa yang kita rencanakan dapat tercapai dan terstruktur dengan baik. Yang keempat ada rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini menggambarkan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan, bagaimana caranya, siapa yang melakukan, siapa sasarannya, di mana, kapan, dan berapa biayanya, dan apa hasil yang akan dicapai untuk memecahkan masalah yang dihadapi dan merespon peluang yang ada. Jadi, dari rencana kegiatan yang ada, kita harus memiliki tujuan. Tujuan itu sangat bermanfaat agar kita tahu bagaimana kita bisa melanjutkan tujuan itu. Siapa yang akan melakukannya? Siapa yang akan kita sasarkan? Apakah konsumen ataukah apa? Untuk yang selanjutnya adalah tahapan penyusunan program pertanian. Pertama, perumusan program atau rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Agar sasaran penyuluhan pertanian dapat dicapai dengan rancangan yang rasional, efektif, dan efisien, maka diperlukan suatu perumusan program penyuluhan pertanian yang benar. Adapun langkah kegiatannya adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan untuk memecahkan masalah. Yang kedua, memilih kegiatan yang paling tepat dengan menetapkan prioritas. Dan yang ketiga, merumuskan rencana kegiatan penyuluhan pertanian. Jadi langkah kegiatannya adalah yang pertama identifikasi masalah. Yang kedua, memilih kegiatan apa yang dapat memecahkan masalah tersebut. Dan yang ketiga, merumuskan rencana kegiatan. Yang kedua, penulisan program penyuluhan pertanian. Agar hasil rumusan dapat dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan penyuluhan pertanian, maka perlu ada penulisan program penyuluhan pertanian. Adapun langkah kegiatannya adalah sebagai berikut. Pertama, menyiapkan data informasi yang berupa hasil identifikasi potensi wilayah, hasil analisis potensi wilayah, hasil penetapan rencana usaha kelompok, hasil penetapan faktor penentu, dan program-program kebijakan pemerintah. Kedua, membahas materi penulisan dari setiap bab yang akan ditulis. Yang ketiga, melaksanakan penulisan program penyuluhan pertanian. Jadi, dalam penyusunan program penyuluhan pertanian ini perlu adanya penulisan program. Tujuannya sendiri adalah sebagai acuan dalam melaksanakan penyuluhan pertanian. Jadi agar ada bukti tertulis dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang ketiga, pengesahan program penyuluhan pertanian. Agar program penyuluhan pertanian yang telah dibahas dan ditulis menjadi lebih baik dan dapat digunakan di wilayah BPP, perlu adanya pengesahan oleh camat setempat. Adapun langkah kegiatannya sebagai berikut. Pertama, mengadakan ekspos program penyuluhan pertanian. Kedua, mendiskusikan tentang program penyuluhan pertanian. Dan yang ketiga, menyepakati program penyuluhan pertanian yang sudah ditulis. Dan yang keempat, mengesahkan program penyuluhan pertanian tingkat BPP atau kecamatan. Jadi setelah membuat bukti tertulis atau penulisan program penyuluhan pertanian, yang selanjutnya adalah pengesahan atau perlu disahkan program tersebut, yaitu disahkan oleh camat setempat dari BPP. Mekanisme penyusunan program penyuluhan pertanian, keterkaitan dan keterpaduan penyuluhan pertanian, dan integrasi dengan subsistem program pembangunan pertanian. Kelembagaan penyuluhan di masing-masing tingkat memfasilitasi proses penyusunan program penyuluhan pertanian agar program penyuluhan nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan dan desa atau kelurahan dapat berlangsung seiring jalan serta materi kegiatannya penyuluhannya saling menunjang dan saling mendukung satu sama lain. Ada 4 mekanismenya, yaitu
Yang pertama adalah proses penyusunan program. Yang kedua adalah tingkat program penyuluhan pertanian, yaitu tingkat desa atau kelurahan, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Adapun tahapan penyusunan program penyuluhan yang ketiga ini meliputi perumusan keadaan, penetapan tujuan, dan penetapan masalah. Format program penyusunan pertanian. Penjelasan matrik program penyuluhan. Kolom ini berisi uraian singkat mengenai status pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan pertanian. Tujuan kolom ini berisi uraian singkat mengenai upaya yang akan ditampung atau ditempuh untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan pertanian secara umum serta faktor-faktor yang belum tercapai tujuannya. Saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu tentang perbedaan antara Permentan nomor 47 tahun 2016 dan Permentan nomor 25 tahun 2009. Kesimpulan dari Permentan nomor 47 tahun 2016 dan Permentan nomor 25 tahun 2009 sama-sama mengacu pada prospek pembahasan penyelenggaraan program penyuluhan pertanian dengan perbedaan tertentu dari segi bentuk, tujuan, dan isi. Dari segi bentuk sendiri, Permentan nomor 47 tahun 2016 berfokus pada siapa itu penyuluh, sedangkan Permentan nomor 25 tahun 2009 menjerumus bagaimana program penyuluhan itu. Dari segi tujuan, Permentan nomor 47 tahun 2016 mencapai tujuan dengan menciptakan lingkungan usaha tani yang kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya. Sedangkan Permentan nomor 25 tahun 2009 memuat pernyataan perubahan perilaku dan kondisi pelaku yang hendak dicapai dengan cara menggali dan mengembangkan potensi yang tersedia. Dari segi isi, Permentan nomor 47 tahun 2016 lebih memfokuskan penyusunan program penyuluhan, mulai dari tingkatan tertinggi hingga terendah. Sedangkan Permentan nomor 25 tahun 2009 lebih mengarahkan kepada satu arah secara keseluruhan mengenai program penyuluhan pertanian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.